Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Di mana pengertian budaya resiko sendiri merupakan risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan resiko dari setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan yang secara berkelanjutan. Di sini keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen resiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasinya. Yang kedua adalah tahapan-tahapan pengembangan budaya resiko, di mana dalam budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran, maka budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Tahapan pengembangan budaya resiko sendiri dapat dijadikan panduan dari 8 poin utama, yaitu yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen resiko yang sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur resiko keseluruhan di jenjang organisasi. Yang kedua yaitu menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat yaitu menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki sebuah posisi di manajemen. Yang kelima yaitu menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko di setiap perusahaan atau organisasi. Yang kelima yaitu menerapkan sanksi. Yang keenam, memberikan intensif guna mendorong pegawai untuk mengelola resiko dengan baik sehingga dia ada motivasi untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi. Yang keenam adalah yang ketujuh adalah menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil resiko yang berlebihan terhadap perusahaannya kelak. Yang terakhir adalah memasukkan penilaian kinerja mengelola resiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Setelah 8 tahap itu, maka kunci sukses sebagai organisasi adalah manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasinya. Sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka akan melaksanakan pekerjaan dengan semakin baik apabila didukung oleh budaya organisasi, sistem, struktur, dan lain-lainnya yang juga harus baik. Yang ketiga yaitu strategi pengembangan peduli resiko, di mana dalam membangun budaya peduli resiko terdapat beberapa hambatan dan menerapkan risk management culture. Dan untuk membangun budaya peduli resiko sendiri diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli resiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pemimpin dengan unit internal auditor. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan merumuskan strategi pengembangan sendiri pada budaya resiko itu adalah mencakup yang pertama, komitmen pemimpin untuk menciptakan suatu irama yang sama atau tone at the top. Tone at the top ini sendiri merupakan risk management culture yang akan diimplementasikan, maka harus ada komitmen bersama dari para pemimpin, dan pemimpinlah yang akan menjadi pendorong dan penggerak utama untuk memulai budaya peduli resiko. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman ini untuk potensi kerugian yang jika tanpa manajemen risiko kerugian lebih dapat teratasi.
melakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi. Yang ketiga ada knowledge sharing, di mana kegiatan-kegiatan ini bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat yaitu kesinambungan dan konsentrasi, di mana suatu aktivitas menjadi budaya atau culture jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, risk management culture tercipta harus terdapat komunikasi yang baik dan konsisten dan mengenai pentingnya manajemen di dalam suatu aktivitas perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu ketepatan metode pembangunan manajemen risiko, di mana jika organisasi mengekspresikan supaya orang-orang yang dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko tersebut. Poin selanjutnya dalam manajemen risiko yaitu manajemen perubahan, di mana manajemen perubahan sendiri merupakan wujud pendekatan melalui suatu proses yang mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dan sebagai makhluk hidup yang dinamis, kita tidak bisa berdiam diri dengan lingkungan yang terus bergerak, sehingga perubahan diperlukan untuk mengarahkan pergerakan kita, sehingga manusia lebih ke arah yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasi atau organisasi tersebut. Tujuan manajemen perubahan sendiri yaitu yang pertama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi untuk itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini dilakukan agar efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Yang ketiga merupakan tipe perubahan. Tipe perubahan sendiri ada dalam 3 tipe, yaitu tipe perubahan rutin, yang kedua tipe perubahan peningkatan, dan yang ketiga yaitu perubahan inovatif. Yang keempat merupakan komponen manajemen perubahan, di mana secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan, yaitu antara lain yang pertama, tujuan perubahan, kedua, aspek strategis yang perlu diubah, yang ketiga, strategi perubahan yang diterapkan, yang keempat, sumber daya, yang kelima, pimpinan perubahan, yang keenam, agent of change, yang ketujuh, organisasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu target audiens yang pasti. Tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi sendiri merupakan change management yang berupaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan, sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan. Di antaranya yaitu pertama perubahan individu, yang kedua perubahan organisasi, dan yang terakhir merupakan perubahan kemampuan berorganisasi.